mungkin formatnya diganti-ganti, tapi isinya hampir sama. Nah, sebagai gambaran, kemarin media resminya Vatikan sudah menuliskan masalah persekusi, intoleransi yang terjadi di Konoha, ya. Sudah ditulis di ini ya media resminya Vatikan, terutama mungkin karena viralnya gambar gambar orang yang di Padang Sarai itu yang anak kecil dipukul sama sama itu ya, sama kaum radikal teroris intoleran itu gitu. Jadi ini sudah go internasional. Jadi sepertinya di era sekarang ini kita menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam soal ekonomi dan kesejahteraan, ya. Yang di Padang Sarai itu saya nggak tahu itu beritanya bagaimana. Katanya dengan materai, akhirnya lepas mungkin mereka dengan materai 1.000 atau 10.000 atau bagaimana. Kita belum tahu, belum jelas juga ceritanya. Lepas katanya, Pak. Lepas, Pak. Dilepas kan dengan materai 10.000. Lepas. Nggak bisa Nah, lepas. artinya apa? Memang ini pemerintah memang membiarkan, melakukan tindakan pembiarkan malah mendukung jangan-jangan gitu ya. Ada Om Bung Toba nih. Om Bung Toba silakan Om Bung. Ini harusnya nih Om Bung Toba teriak yang lancang nih supaya Batak-Batak ini pada bertobat ini. Silakan Om Bung, hajar saja Om Bung. Iya, tes suara Pak Paul. Aduh, entar saya Merdu, siap ya ya. memang memang topik ini nggak pernah ada habisnya ya di Konoha ini. Ini nggak pernah ada habisnya. Terutama kalau kita lihat akhir-akhir ini, kalau buka Tempo ya, Tempo, itu koalisi task force kebebasan beragama dan berkeyakinan menyurati Presiden Prabowo Subianto agar tidak menandatangani rancangan peraturan Presiden pemeliharaan kerukunan umat beragama, ya. Jadi ini koalisi task force ini kalau kita lihat organisasinya ini organisasi-organisasi yang selama ini banyak berkecimpung dalam soal masalah-masalah uh, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Om Bung, sebentar Nah, saya pause dulu. Boleh nggak ya, di videonya dibalik, nyalakan videonya supaya saya bisa pin, karena ini nggak supaya bisa berjejer gambarnya saya sama ininya Om Bung. Jadi kelihatan, jadi nggak kayak orang ngomong sendirian. Dibalik, oh agak ini Pak, kameranya agak dibalik, atau ditutup pakai stiker, pakai atau apa, terus nanti jadi saya bisa pin nanti. nanti agak sulit Pak, kelihatannya saya lagi di ini juga ini. Oh, oke oke oke, lanjut lanjut lanjut, Iya, nggak apa-apa. nggak Oke, apa-apa. Jadi ya, ini yang perlu perlu kita perhatikan ya tentang ini. Jadi koalisi ini ada 12 organisasi ya, termasuk Serikat Jurnalis, terus kemudian Sobat KBB, Setara Institut, ingat ada Setara Institut, YLBHI, AJI Indonesia, Imparsial, SALT Indonesia, Yayasan Satu Keadilan, Indonesian Institute, ada banyak Pak, ada 12 organisasi. Nah, intinya begini, koordinator program ini, Ibu Christian Firi mengatakan draft Perpres PKUB gagal menjawab akar intoleransi dan justru malah berpotensi memperburuk situasi. Nah, selama ini masyarakat itu kan teriak bahwa kita itu harus menghapuskan SKB 2 menteri ya atau SKB 3 menteri. Tetapi ini katanya ini solusi, kata Menteri Agama yang sekarang ini, yang kemarin cium-cium kepala paus itu supaya jadi Menteri Agama gitu ya. Itu mengatakan seperti ini, ya ini sebagai solusi lah ya, yang diajukan oleh Kementerian Agama. Tetapi kalau ngelihat isinya ini tidak ada beda dengan SKB 3 Menteri. Kenapa? Tetap perlu izin 60 orang warga setempat dan 90 orang pengguna tempat ibadah kalau mau mendirikan gereja. Jadi ini hanya ganti nama, tetapi bahayanya di sini begini Pak Paul. Kalau dulu SKB levelnya masih di level SKB 3 menteri, kalau ini sudah berupa peraturan yang lebih tinggi yaitu apa? Perpres. Nah, jadi artinya ini kelihatannya ini hanya ya semacam hanya ini ya, hanya basa-basi atau akal-akalan, tapi isinya sama, cuman ganti nama aja.
Ya, mungkin formatnya diganti-ganti, tapi isinya hampir sama. Nah, sebagai gambaran, kemarin media resminya Vatikan sudah menuliskan masalah persekusi, intoleransi yang terjadi di Konoha, ya. Sudah ditulis di ini ya media resminya Vatikan, terutama mungkin karena viralnya gambar gambar orang yang di Padang Sarai itu yang anak kecil dipukul sama sama itu ya, sama kaum radikal teroris intoleran itu gitu. Jadi ini sudah go internasional. Jadi sepertinya di era sekarang ini kita menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam soal ekonomi dan kesejahteraan ya, di mana kalau kita lihat sekarang ini pemerintah kita ini gagal memberikan lapangan pekerjaan, gagal memberikan kehidupan kepada masyarakat ya. Dalam soal ini sudah gagal ya, karena apa? Karena selama ini menggunakan hutang ataupun uang itu untuk membangun proyek-proyek mercusuar yang pada akhirnya ini harus dibayar kembali gitu ya. Proyek mercusuar berupa infrastruktur yang sebetulnya bukan tidak perlu, tetapi berlebihan gitu. Tetapi ini semacam ini ya, semacam ya mercusuar untuk pencitraan gitu ya. Nah, kalau kita lihat utang bukannya semakin sedikit, ya katanya penghematan, tetapi kalau nggak salah utang naik berapa triliun lagi kan itu kan. Jadi gap antara penerimaan dan pengeluaran itu makin lama makin besar. Nah, di sini kelihatannya kegagalan pemerintah Konoha. Tetapi, oke lah, itu mismanagement karena 10 tahun dipimpin oleh Mulyono yang sengaja membangun citra untuk diri dan keluarganya. Akhirnya sekarang ini pemerintahan baru menanggung akibatnya. Tetapi, kalau kita lihat dari sisi soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, sekarang ini situasinya bukannya semakin baik, tetapi semakin parah. Kalau kita lihat yang viral-viral di media-media sosial, maupun di YouTube itu tidak terlalu banyak. Sebenarnya kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan ini meningkat ya. Nah, kita lihat di tahun 2024 itu Setara Institut mencatat 260 peristiwa ya dan 402 tindakan pelanggaran KBB. KBB itu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, ini menunjukkan jumlah yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, 2023, itu cuma 217 peristiwa dan 329 tindakan. Ya, sekarang malah justru semakin naik di era Prabowo ini gitu ya. Nah, kemudian yang paling menyedihkan, tindakan persekusi dan katakanlah pelarangan ibadah, pembubaran ibadah ini 159 kasus itu dilakukan oleh aktor negara ya. Kalau kita lihat kebanyakan aktor negara itu ya dari mulai RT, RW, polisi, bahkan ada TNI-nya juga gitu. Bukannya melindungi orang beribadah, tetapi malah justru membantu orang-orang yang melakukan persekusi ini supaya apa? Supaya mereka lancar mempersekusi, terus memukuli anak kecil seperti yang kita lihat di Padang Sarai dan di beberapa daerah lain di Indonesia, terus kemudian juga yang merusak rumah doa yang ada di mana di Sukabumi. Ya, kita tahu kan kadang-kadang kalau anak-anak sekolah-sekolah yang minoritas itu memang tidak, kadang-kadang pelajaran agamanya tidak ada, oleh sebab itu gerejalah yang memberikan pelajaran agama. Kadang-kadang ya mahasiswa yang disuruh mengajar mereka. Karena pemerintah nggak menyediakan guru agama. Kenapa? Anggaran untuk guru agama Kristen atau guru agama yang lain itu habis dihilangkan. Diberikan kepada yang mayoritas semua. Jadi itulah sebabnya kenapa di Konoha ini dari sisi pendidikan agama, yang minoritas itu nggak pernah dapat jatah gitu. Harusnya pengangkatan PNS atau pengangkatan ya katakanlah pegawai kontrak gitu ya di Departemen Pendidikan Kebudayaan itu harus menyediakan guru agama bagi kelompok yang lain di luar yang mayoritas. Ini tidak semua dialokasikan kepada yang mayoritas. Nah, ini juga
menjadi masalah. Nah, akhirnya supaya kolom nilai agama berisi ya, mereka pergilah ke seperti yang keadaan di Padang Sara itu. Ada guru agama, kadang-kadang juga mahasiswa yang ya tertarik untuk jadi pengajar. Tetapi yang ada justru ya kita lihat kan tindakan terorisme, premanisme, radikalisme merusak dan menghancurkan rumah doa yang dipakai tempat belajar agama itu. Jadi memang masalah KBB ini, kebebasan beragama dan berkeyakinan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, cuman ada satu hal yang saya ingat perlu dipertimbangkan ya, tapi ini terserah kepada Anda gitu. Kita ini orang-orang minoritas, apalagi orang Kristen ini, selama ini kita bayar pajak taat. 70% pembayar pajak terbesar di Konoha Indonesia ini adalah orang minoritas, terutama orang Kristen ya. Ya, jujur aja kita akui ya orang-orang ini cindo lah ya, Chinese Indonesia yang besar dan punya perusahaan-perusahaan besar, itulah pembayar pajak terbesar. Dan kebanyakan mereka itu minoritas, agamanya Kristen, atau Konghucu, atau mungkin Buddhis. Tetapi yang terjadi adalah para pembayar pajak 70% ini tidak mendapatkan layanan dari pemerintah Konoha dalam soal kebebasan beragama. Nah, timbul permasalahan. Kadang-kadang saya berpikir, apakah kita masih layak bayar pajak kalau kondisi seperti ini? Di mana orang-orang ini kan sebenarnya kaum minoritas ini orang yang taat pajak gitu ya. Permasalahan paling utama yang dihadapi oleh pemerintah sekarang itu adalah masalah fiskal, masalah anggaran, masalah keuangan negara, di mana defisit kan gitu kan. Kalau misalkan orang-orang Kristen nggak mau bayar pajak lagi, mau tambah defisit, pasti tambah besar gitu. Jadi sepertinya ya di satu sisi kita merasa memiliki bangsa ini seharusnya, tetapi dengan tindakan pemerintah yang justru melindungi orang-orang yang mempersekusi, ya, yang di Padang Sara itu saya nggak tahu itu beritanya bagaimana. Katanya dengan materai, akhirnya lepas mungkin mereka dengan materai 1.000 atau 10.000 atau bagaimana, kita belum tahu, belum jelas juga ceritanya. Lepas katanya, Pak, lepas, Pak. Dilepas kan dengan materai 10.000. Nggak bisa. Nah, artinya apa? Memang ini pemerintah memang membiarkan, melakukan tindakan pembiarkan, malah mendukung jangan-jangan gitu ya. Ya kita curiga ya. Makanya saya berpikir begini. Ya, ya saya teringat ya kita pernah ngobrol-ngobrol pastor bahwa ya kalau kita tidak melakukan tindakan ya nggak bakalan ada. Tetapi di sisi yang lain ya memang gereja-gereja juga pendeta-pendeta juga banyak yang tidak jujur juga. Ya mereka hanya mengejar perpuluhan untuk masuk kantongnya, atau bahasa Bataknya dibilang dame madihamu, durung-durung madihami. Tetapi ketika dipersekusi sama orang sebelah, dia teriak-teriak, nangis-nangis. Tapi yang diperhatikannya selama ini adalah bagaimana memindahkan uang kantong jemaat ini ke kantongnya dia, gitu, ke kantong si pendeta ini. Atau memindahkan jemaat dari gereja-gereja tradisional ke gereja pribadinya dia. Nah, itu yang jadi susah Pak Paul gitu. Nah, ini otokritik terhadap masyarakat Kristen, terutama orang Batak juga ya. Saya perhatikan seperti itu. Makanya tiba-tiba ada gereja tertentu di daerah kampung-kampung, di daerah Tanah Karu atau di Toba sana. Sementara gereja awalnya dia itu sulit sekali memperbaiki ataupun ini ya, menghidupi, kayak bayar gaji pendeta juga sulit ya. Tetapi tiba-tiba muncullah satu gereja aliran tertentu yang masuk, nggak sampai 6 bulan pendetanya udah punya mobil kijang gitu kan. Nah, kan ngeri kayak gitu kan. Nah itu jadi di satu sisi ya saya sih kita nggak menafikan bahwa di gereja sendiri pun tidak semua hamba Tuhan atau pendetanya tulus, begitu kira-kira Pak Paul. Tetapi ya kembali lagi sudah waktunya orang-orang minoritas, orang Kristen itu memang memperjuangkan haknya dengan berbagai cara. Ya, kita pembayar pajak terbesar loh, 70%. Coba kalau kita nggak bayar pajak, apa yang terjadi? Pasti goncang semuanya Pak Paul, terutama dari sisi fiskalnya negara ini gitu. Oke, itu dulu Pak Paul. Mungkin teman-teman mau menambahkan. Silakan Pak Paul. Jadi memang itu ya tadi, memang tarik uang dari bank dan nggak usah bayar pajak itu sangat efektif tuh. Paling tidak kamu akan didengar oleh pemerintah. Paling tidak kamu ada apa nih, gitu loh. Paling tidak. Ya karena memang itu cukup akan bikin
Dan pemerintah paling takut, ya. Pemerintah itu tidak takut kalian demo, nggak takut. Pemerintah itu takut kalau kalian ras, ya. Nah, zaman Soeharto kan sudah terjadi kan, bank-bank banyak yang bangkrut kan, habis semuanya. Pemerintah takut kalau ras. Kedua, kalau tidak ada pembayar pajak, ya, pemerintah takut itu. Sekarang aja uang kalian aja disita sama bank, makanya ini momentum, ya. Kalian punya alasan juga ini momentum untuk jangan taruh uang di bank. Sebab kalau nanti sudah chaos, ya uangmu sudah ditahan di bank semua. Ya, kalau udah chaos itu gara-gara orang Islam itu, uangmu udah nggak di bank lagi tuh, udah hilang tuh dari bank itu. Sekarang aja uangmu bisa tiba-tiba nggak bisa ditarik kan? Oke, ini perut buncit, lalu Tasya ya. Tasya bisa kapanpun nyalakan ya, perut buncit silakan.